Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adik-adik yang Ustaz cintai, pada kesempatan kali ini kita insyaallah akan belajar, yaitu melanjutkan tentang fikih ibadah dengan bab salat qashar. Bisa sambil dilihat di buku paketnya, yaitu halaman 13 tentang salat qashar. Qashar artinya meringkas, ya, diringkas bilangan salatnya. Adapun salat qashar adalah meringkas salat fardu yang jumlah bilangannya 4 rakaat menjadi 2 rakaat ketika sedang dalam perjalanan. Ya, salat fardu yang boleh diqashar seperti apa? Salat duhur, salat asar, dan salat isya. Adapun salat maghrib dan salat subuh maka tidak dapat diqashar karena ia terdiri dari bilangan yang jumlahnya kurang dari 4 rakaat. Jadi hanya 2 salat yang tidak dapat diqashar, yaitu maghrib dan salat subuh. Dalam Al-Quran, salat qashar itu diperintahkan oleh Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 101, "Wa idza dharabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqassuru minas shalah." Dan apabila kamu sedang berpergian di muka bumi, yaitu sedang safar, maka kamu boleh mengqashar salat. Demikian juga Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwasanya mengqashar salat merupakan bentuk sedekah dari Allah. Shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Salat qashar merupakan sedekah dari Allah kepada kalian, maka terimalah sedekah itu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud. Bagaimana sih cara mengqashar salat atau ketentuan-ketentuan tentang mengqashar salat? Nah, ada sesuatu yang harus kita perhatikan sebelum kita mengqashar salat. Yang pertama, kita dalam perjalanan, yaitu dalam keadaan safar. Jadi orang yang mukim, orang yang tinggal di sebuah kampung tidak boleh mengqashar salat. Ya, ketentuannya yaitu jarak perjalanan itu sendiri. Berapa jauh perjalanan yang kita tempuh sehingga kita boleh mengqashar salat? Maka jawabannya, jarak perjalanan itu tergantung urf atau kebiasaan masyarakat tersebut. Misalkan jika di masyarakatnya jarak 30 km sudah dianggap safar atau sudah dianggap sebagai perjalanan yang jauh, maka jarak 30 km sudah boleh mengqashar salat. Ya, jadi jaraknya tidak terbatas, tergantung urf atau kebiasaan masyarakat tempat tersebut. Adakah syarat-syarat salat qashar? Jawabannya ada. Sama seperti salat jamak, salat qashar juga ada syaratnya. Apa saja itu? Yang pertama, ya, sedang melakukan safar, yaitu perjalanan jauh, seperti Cilacap ke Jakarta, ini kan jauh. Atau dari Purwokerto ke Yogyakarta, ini kan perjalanan jauh, disepakati oleh masyarakat bahwasanya itu safar. Kemudian syarat yang kedua, safarnya ini atau perjalanan jauhnya ini bentuk ketaatan, bukan bentuk kemaksiatan. Contohnya, dia ingin pergi ke Jakarta karena ingin belajar. Nah, ini kan bentuk ketaatan kepada Allah. Namun kalau orang pergi ke Jakarta untuk mencuri niatnya, maka nggak boleh mengqashar salat, karena mencuri perbuatan dosa. Nah, kemudian yang syarat selanjutnya itu jarak yang ditempuh sudah masuk ke dalam jarak safar. Sedangkan yang keempat yaitu berniat untuk mengqashar salat. Itulah demikian tentang syarat-syarat salat qashar. Adapun tata tertibnya, yang pertama
apabila sholat qashar dilakukan secara berjamaah, maka hendaknya tata caranya mengikuti sholat berjamaah. 2. Sholat zuhur dan sholat asar dan sholat isya masing-masing dikerjakan 2 rakaat dengan 1 kali salam tanpa tahiyat awal. Jadi nggak perlu pakai tahiyat. Biasanya kalau kita sholat zuhur itu kan ada 2 tahiyat, tahiyat awal dan tahiyat akhir. Namun kalau sholat qashar maka tahiyatnya cukup 1 kali. Yang ketiga, adapun sholat maghrib dan sholat subuh tetap dikerjakan seperti biasa, yaitu 3 rakaat dan 2 rakaat. Kapan sih batas waktu sholat qashar itu? Nah, batas waktunya di sini pernah terjadi ketika Rasulullah SAW di perang Tabuk. Beliau mengqashar sholatnya sampai 20 hari. Nah, selama itu pula beliau mengqashar sholat. Jadi Rasul pernah mengqashar sholat selama waktu 20 hari. Ini menunjukkan bahwasanya mengqashar sholat tidak ada batasan waktu selama orang itu tidak berniat tinggal di tempat itu. Kalau orang itu berniat untuk tinggal di tempat itu, maka dia mengqashar sholatnya selama 3 hari 3 malam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian adik-adik tentang pelajaran sholat qashar kali ini. Mungkin suatu saat kalian akan mempraktekannya tentang ilmu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.